Selamat Natal, Merry Christmas, and Happy New Year. Nah, hal ini selalu menjadi perbincangan dan buah bibir bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama yang beragama Islam. Nah, sebenarnya tidak hanya di Indonesia sih, di negara lain juga banyak agamawan yang memperbincangkan tentang hal ini, ya, seperti di Mesir dan negara-negara majemuk lainnya seperti Indonesia. Nah, hal ini tentu saja sudah menjadi polemik setiap tahun bagi umat Islam, terkhususnya di Indonesia ini. Makanya saya agak sedikit menahan diri untuk membuat video ini saat sebelum H-1 Natal sama H-2 Natal. Karena tentu saja hal yang bersifat kontroversial bagi umat Islam ini mungkin akan membuat sedikit orang yang memiliki pandangan ekstrim dalam beragama agak sedikit terbakar jenggotnya. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan Natal kita harus tahu dulu bagaimana sejarah singkat Natal ini, dari mana sebenarnya Natal ini berasal. Jadi, Natal sendiri baru disebutkan hadir ini dalam sejarah ya, secara historical, itu pertama kali pada abad keempat, atau tepatnya sekitar tahun 336 Masehi. Jadi sekitar 400 tahun atau 336 tahun setelah Yesus disalibkan oleh Paus Julius I yang merupakan paus pertama dari Gereja Katolik Roma. Yang mana beliau menetapkan tanggal 25 Desember itu sebagai hari perayaan kelahiran Yesus Kristus untuk menggantikan festival pagan Romawi yang saat itu menyembah dewa matahari seperti itu, yang bernama Sol Invictus, yaitu penyembahan terhadap dewa matahari yang katanya tak terkalahkan. Jadi karena gereja Kristen ingin melawan atau menghilangkan paganisme, penyembahan berhala, jadi makanya Paus Julius I itu menghadirkan sebuah sinkretisme budaya seperti itu. Jadi budaya pagan diganti dengan budaya kekristenan agar kudus, seperti agar suci, agar terhindar dari paganisme seperti itu. Digantilah dengan hari Natal, hari kelahiran Yesus. Walaupun hari kelahiran Yesus sendiri juga tidak bisa dipastikan tanggal 25 Desember seperti itu. Ya, terus lanjut lagi abad setelahnya, abad ke-15, abad ke-16 itu sudah mulai ada dekorasi-dekorasi Natal, ada pohon Natal seperti itu. Nah, kemudian lanjut lagi ke abad modern seperti saat ini, abad 20-an seperti itu. Yang mana seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa Natal sudah menjadi festival kebudayaan global yang sekuler, ya, yang seperti yang kita lihat hari-hari ini. Nah, jadi pertanyaannya kan, bagaimana Natal atau perayaan Natal di era Nabi Muhammad? Jadi apakah kita bisa melihat ada nggak sih hubungan antara Natal dengan Nabi Muhammad ketika beliau masih hidup seperti itu? Apakah umat Kristen yang menjalani Natal ini ada ada kontak langsung dengan Rasulullah, atau apakah Rasulullah melarang orang merayakan Natal, melarang orang merayakan hari-hari kekristenan seperti itu? Nah, itulah yang ingin saya bahas hari ini, oke? Nah, seperti yang kita ketahui, jadi karena Natal sudah ada sejak abad keempat, tahun 336, maka sudah dipastikan Natal juga ada saat Nabi hidup di zaman itu, oke? Jadi sebelum Nabi Muhammad lahir pun di abad ke-6, Natal sudah ada. Umat Kristen di Arab juga sudah merayakan Natal seperti itu. Tapi uniknya di zaman itu, di zaman Rasulullah, Natal itu bukanlah suatu perayaan utama. Tidak semeriah sekarang, tidak semarak sekarang. Mungkin kalau orang awam yang tidak terlalu mengerti ajaran Kristen, kalau ditanya apa saja perayaan yang dilakukan oleh umat Kristiani, mungkin mereka hanya akan menyebut Natal seperti itu. Karena sudah termindset, sudah terberikan image bahwa Kristen itu identik dengan Natal. Padahal di zaman Rasulullah, Natal itu tidak dijadikan sebagai kebudayaan atau festival yang utama seperti itu. Malahan Paskah lebih besar di Natal di zaman itu. Serta ada juga namanya Hari Raya Pentakosta, Epifani, dan lain-lain seperti itu. Nah, hari raya itulah yang disemarakan oleh umat Kristen saat zaman Nabi Muhammad SAW itu hidup. Nah, orang-orang Kristen Najran yang saat itu menjadi mayoritas di Arab, itu mereka memang sudah merayakan Natal, memang tetap merayakan Natal sebagaimana mestinya. Tapi hanya dijadikan sebagai acara spiritualis
acara peribadatan di gereja atau di rumah mereka masing-masing seperti itu. Jadi tidak wow seperti sekarang ya, yang mana ada dekorasi Natal di mana-mana, ada perayaan di mana-mana, ada apa namanya, maskot-maskot Natal. Jadi tidak seperti itu, hanya sebagai hari suci biasa lah yang dirayakan dengan cara berdoa atau beribadat. Jadi sekarang bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW terhadap umat Kristiani yang saat itu sedang menjalankan Natal? Apakah Nabi Muhammad pernah berkontak langsung dengan umat Kristiani tersebut? Nah dulu ya, ini saya juga tidak bisa memastikan ini terjadi saat Natal atau tidak. Mungkin hanya saat hari raya Kristiani biasa ya. Mungkin juga saat Natal. Jadi dulu ada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah juga pernah menerima hadiah jubah sutra dari Ukaidir Dumah yang beragama Kristen. Nah beliau juga pernah menerima hadiah budak seperti itu, budak perempuan dari Raja Mukaukis yang juga beragama Kristiani. Jadi Nabi juga pernah dihadiahi oleh umat Kristen ini hadiah-hadiah seperti itu. Pastinya hadiah tersebut diberikan dalam rangka perayaan-perayaan khusus di dalam kekristenan seperti itu ya. Mungkin saja saat itu hadiah saat Natal atau saat Paskah, bisa juga seperti itu. Karena ya seperti yang kita ketahui, saat hari raya Natal memang umat Kristiani itu sangat identik ya dengan saling tukar kado, memberikan hadiah kepada anak-anak seperti itu. Membuat hadiah tersebut seolah-olah diberikan oleh Santa Claus seperti itu kan. Ya hal seperti itu kan sudah menjadi ciri khas dari Natal itu sendiri, berbagi keberkahan, berbagi hadiah bagi umat Kristen dan umat non Kristen yang menjalankan seperti itu. Jadi ya tidak masalah kalau mungkin ada yang memberikan Anda hadiah saat Natal, ya mungkin Anda bisa mencontoh Rasulullah seperti ini. Karena dalam Islam pun gak apa-apa jika orang Kristen memberikan kita hadiah yang tentunya harus halal ya. Kemudian jika kita melihat bagaimana umat Kristiani diperlakukan di negara Indonesia ini, jika kita flashback ya, mengambil benang merah di beberapa tahun belakangan ini, ya sama-sama kita ketahui ya, umat Kristiani memang sering dipersekusi oleh oknum-oknum Muslim ya. Seperti tidak boleh merayakan Natal, tidak boleh beribadat di rumah sendiri, tidak boleh mengadakan acara keagamaan di rumah sendiri, tidak boleh mengadakan doa-doa, mempersulit pembangunan gereja, mempersekusi gereja, mempersekusi patung-patung identik dengan Kristiani, dan bahkan mempersekusi umat Kristen pun juga sudah marak dilakukan oleh oknum-oknum Muslim yang ekstrim seperti itu ya. Nah tentu saja hal itu tidaklah sama dan bisa dibilang sangat 180 derajat berbeda, sangat berbeda dengan apa yang dilakukan Rasulullah ketika beliau masih hidup terhadap umat Kristiani dan umat non-Muslim lainnya. Nah itu semua tercermin dalam sebuah piagam yang bernama Piagam Madinah. Nabi Muhammad SAW menunjukkan toleransi dengan membiarkan umat Kristen, umat Yahudi, umat agama-agama lain itu merayakan perayaan-perayaan hari raya mereka seperti itu. Tidak ada persekusi, tidak ada pelarangan, tidak ada tidak ada clash, tidak ada bentrokan antara umat Islam dan umat Kristen waktu itu saat umat Kristiani melakukan kebaktian atau peribadatan yang disakralkan oleh mereka pada saat itu. Jirapan sampai oke sih. Nah karena memang beliau ini menjamin secara penuh kebebasan bagi umat Kristen untuk melaksanakan ajaran yang mereka imani, untuk merayakan hari-hari yang mereka anggap sakral, dan melaksanakan ajaran-ajaran mereka selama masih hidup berdampingan secara damai dengan umat Islam di masa itu. Nah intinya ya, poin-poin penting dari Piagam Madinah ini adalah umat Islam tidak boleh memaksa Nasrani dan umat lainnya memeluk ajaran Islam. Tidak ada paksaan dalam agama Islam, oke? Jadi kalau Anda memaksa orang untuk login, kapan login, nah itu goblok, oke? Jangan, nggak boleh seperti itu. Nah, Islam juga wajib untuk membantu memperbaiki tempat ibadah umat-umat agama lain seperti itu. Muslim juga harus melindungi umat Nasrani dengan kasih sayang.
Muslim harus mengatakan pada Nasrani kalau Tuhan Muslim dan Kristen itu sama. Oke, Tuhan kita itu sama. Wahai umat-umat Kristen yang nonton video saya, Tuhan Islam dan Tuhan Kristen itu sebenarnya sama. Mungkin ajaran kita berbeda seperti itu. Jadi mari kita saling menghormati. Jangan ada lagi umat Kristen yang memancing-mancing keributan, menghina-hina agama Islam, membuat perdebatan-perdebatan yang tidak ilmiah seperti itu. Ya kalau Anda mau berdebatlah secara baik langsung dengan umat Muslim seperti itu, berdebat terbuka, bukan menghina-hina di TikTok seperti itu atau di YouTube seperti itu. Mari kita damai seperti apa yang umat Kristen yakini dan berikan image kepada agama kalian kan, yaitu peace and love. Betul tidak? Betul. Nah jadi ya kalau masih ada umat Muslim yang kalian lihat mungkin dimanapun, di media sosial kek, di dunia nyata kek, sekitaran kalian kek, di lingkungan rumah kalian kek, yang melarang, mempersekusi, merecoki, melakukan tindakan-tindakan yang ofensif dan destruktif di lingkungan kalian, ya berarti itu hanyalah oknum Islam. Mungkin Islam yang memiliki ajaran yang sedikit ekstrim seperti itu, bukan Islam secara umumnya. Bahkan di ajaran fundamentalis Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sendiri, itu tidak boleh ada kekerasan terhadap umat beragama lain seperti itu. Ya berarti orang-orang Islam tersebut tidak meneladani apa yang Rasulullah ajarkan. Islam bagi mereka itu ya hanya sekedar label Islam saja, Islam KTP ya namanya, bukan Islam secara kafah seperti itu. Kalau kafah ya ikuti kebaikan-kebaikan dan budi pekerti yang luhur dari Rasulullah. Jadi kalau Anda melihat umat Islam yang tidak toleran seperti itu, ya berarti itu bukan umat Islam seperti itu. Nggak usah debatin agamanya, karena tidak ada di agama diajarkan hal-hal yang seperti itu. Sudah dijelaskan oleh Rasulullah sendiri. Piagam Madinah pun juga sudah sudah diverifikasi oleh umat Islam dan umat non Islam lainnya seperti itu, oleh Rasulullah, oleh sekutu dan oleh musuh Rasulullah pun sudah memverifikasi hal itu. Memang ada Piagam Madinah itu, memang Rasulullah sangat toleran kepada umat Kristen yang damai saat itu seperti itu. Jadi sekali lagi, kekerasan seperti itu tidak pernah diajarkan dalam agama Islam saat bertoleransi seperti itu. Jadi tolong ya dibedakan sekali lagi antara umat Islam yang berpatokan pada lifestyle-nya Rasulullah, pada ajaran-ajarannya Nabi Muhammad SAW sebagai standar moral umat Islam seperti itu, dibandingkan dengan umat Muslim yang sangat barbar ya, mau di TikTok, di YouTube, di sosmed, dimanapun ya, yang seperti kita lihat sekarang ini, yang selalu mempersekusi, yang tidak toleran, yang menghina. Ya jangan disamakan. Itu bukan umat Muslim yang mencontoh Rasulullah seperti itu. Islam KTP saja orang-orang itu, bukan Islam asli seperti itu. Yang Islam asli ya Anda bisa melihat yang toleran, yang moderat, yang selalu berdiskusi lintas agama dengan baik dan benar seperti itu, tidak menghina, tidak menjelek-jelekan. Nah yang terakhir ya, ini sangat klasik tentang perbedaan antara umat beragama, perbedaan antara pemuka agama juga. Perdebatan tahunan selalu terjadi bertahun-tahun dari ratusan tahun yang lalu, apalagi di zaman internet ini, di zaman sosial media ini, tambah ramai lagi perdebatan ini. Yang mana dulunya hanya perdebatan di antara kalangan agamawan saja, kalangan pemuka agama yang memiliki otoritas tertentu saja. Sekarang semua orang sudah memperdebatkan hal ini, tentang boleh tidaknya kita mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada umat Kristiani. Pasti kalian tahu lah tentang perdebatan ini yang tidak selesai sampai sekarang. Masih banyak saja. Silakan cari di YouTube, silakan cari di TikTok, hukum mengucapkan selamat Natal kepada non-Muslim. Itu banyak sekali di TikTok, banyak sekali di YouTube, perdebatan yang tidak ada habis-habisnya. Beda ustadz, beda pula ajarannya. Beda ulama, beda pula fatwanya. Nah saya ulas saja secara singkat ya. Ya sebenarnya hanya ada dua perbedaan ya. Ya jelas lah, hanya ada dua perbedaan perihal hal ini. Perbedaan pertama, pendapat pertama, itu ada ulama yang membolehkan untuk mengucapkan selamat hari Natal dengan didasari oleh dalil Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 ya,
yang berbunyi artinya Allah tidak akan melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Nah, jadi di ayat ini kita disuruh untuk berbuat baik kepada orang yang tidak memerangi kita dan kepada orang yang tidak mengusir kita. Pokoknya kepada orang yang baik kepada kita, ya kita harus berbuat baik juga walaupun mereka Nasrani, seperti itu. Selain itu, Profesor Quraisy Shihab juga pernah memberikan sebuah fatwa bahwa beliau berkata dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat ke-33 itu dijelaskan seorang muslim diperbolehkan memberikan ucapan selamat Natal kepada umat Kristiani yang berbunyi, "Salam sejahtera bagiku pada hari kelahiranku." Nah, itu menurut Profesor Quraisy Shihab itu adalah sebenarnya selamat Natal ya dalam tanda kutip. Di ayat Maryam ini Quraisy Shihab menjelaskan seseorang muslim diperbolehkan untuk memberikan ucapan selamat Natal kepada umat Kristiani. Ya, namun dengan syarat ya umat muslim tetap meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu Rasulullah, bukan Tuhan, bukan anak Allah, bukan representasi dari Allah, bukan avatar dari Allah, seperti itu. Kemudian di Mesir, Grand Sheikh Al-Azhar juga pergi berkunjung mengucapkan selamat Natal pada umat-umat Kristiani, seperti itu. Kita bergembira dengan kegembiraan mereka tetapi tidak mengganggu akidahnya. Itu adalah fatwa dari Syekh di Mesir. Nah, jika kita merujuk lagi ke ayat Mumtahanah. Jika kita kembali merujuk lagi kepada surat Mumtahanah ayat 8 tadi, menurut ayat tersebut ya tidak ada larangan untuk berbuat baik pada non-muslim yang tidak berbuat jahat kepada kita atau memerangi kita. Dan mengucapkan selamat Natal merupakan sebuah perbuatan baik kepada non-muslim, seperti itu. Ya, hanya sekedar mengucapkan ya, tidak ada apa-apa. Maksudnya bukan berarti kita harus turut juga bukan berarti kita turut serta menyemarakan agama mereka, ya bukan seperti itu. Hanya sekedar mengucapkan saja, seperti itu. Nah, sedangkan ini yang tidak membolehkan. Ada pendapat kedua yang tidak membolehkan untuk mengucapkan selamat Natal. Nah, pendapat kedua ini berlandaskan hadis dari riwayat Ibnu Umar yang tidak memperbolehkan umat muslim mengucapkan selamat Natal. Nah, hadis ini mungkin anda semua sudah tahu ya, yang umat muslim, dan sudah sering mengenalnya juga mungkin di YouTube, dimanapun ya, di tempat ngaji, di ustadz anda mungkin ya. Hadis yang berbunyi barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagi kaum tersebut. Jadi bagi mereka hadis ini ditafsirkan bahwa jika kita mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani, maka kita sudah ikut kepada kaum tersebut, seperti itu. Ya, mungkin ada banyak perbedaan tafsiran pada hadis ini ya. Tapi ya untuk umat kedua ini, umat yang tidak memperbolehkan atau ustaz yang tidak memperbolehkan mengucapkan selamat Natal ya, mereka merepresentasikan ayat tersebut sebagai larangan bagi pengucapan selamat Natal, selamat hari raya umat lainnya, seperti itu. Ya, mungkin mengucapkan Shalom atau namo buddhaya dan sebagainya itu juga tidak, Om Swastiastu juga tidak diperbolehkan, karena menurut hadis ini jika tafsirannya seperti itu ya tidak diperbolehkan, karena itu termasuk menyerupai suatu kaum. Nah, jadi untuk kalian umat muslim ya silakan dipilih antara ulama yang memperbolehkan atau ulama yang tidak memperbolehkan. Ya, tidak ada yang perlu dipermusuhkan ya, tidak ada yang perlu diperdebatkan, tinggal pilih saja mau ikut yang dalil Al-Qur'an atau yang dalil hadis juga nggak apa-apa, seperti itu. Karena di Al-Qur'an pun, di hadis pun juga sudah dibilang kan, kalau kita salah dalam memilih suatu kebenaran, maka yang penting kita sudah berpikir ya, sudah mempelajari hadis tersebut, sudah mempelajari dalil tersebut, sudah mempelajari ustaz-ustaz tersebut. Ya, jika kita salah memilih ya kita akan mendapatkan pahala 1. Jika kita betul memilih, benar memilih, kita akan mendapatkan pahala 2. Lagi pula jika Anda mengikuti ulama besar tersebut, ya tanggung jawabnya ada di ulama itu. Kita tinggal mengikuti, seperti itu. Kita tidak akan mendapatkan ganjaran yang sebesar itu, karena ya ulama tersebut yang bertanggung jawab, ulama tersebut yang memberikan fatwa. Sebenarnya ya memang seberat itu tanggung jawab
pemberian fatwa seperti itu ya. Memang tidak sembarang orang yang dapat memberikan fatwa, tapi kan sudah jelas fatwanya, ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkannya, tinggal Anda pilih saja di antara kedua itu. Oke, yang penting jangan pernah untuk mempersekusi, untuk melarang orang beribadah, melarang umat Kristen dan umat beragama lainnya beribadah. Ya mari kita damai saja ya. Mari kita tiru Rasulullah, kita toleransi saja, kita biarkan saja mereka beribadah, kita baik saja sesama manusia, kita baik saja kepada mereka, tidak ada masalah seperti itu. Oke, so ya Amli, thanks for watching. Mari kita bertoleransi, mari kita tidak ada lagi permusuhan, jangan ada lagi hal-hal yang bersifat offensive, attacking sesama umat beragama, jangan ada lagi penghinaan terhadap iman seseorang seperti itu. Ya mari kita berdamai saja, bertoleransi, oke?